Saya mengucapkan selamat datang untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah secara online dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Semarang hari ini. Saudara-saudari yang saya kasih, dalam waktu tidak lama kita akan memulai kembali ibadah secara onsite. Tetapi juga kita akan tetap melakukan ibadah secara online. Untuk itu saudara-saudara yang terkendala untuk hadir di dalam ibadah secara onsite, saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah yang kami lakukan secara online ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan Anda terupdate dengan info yang akan kami berikan supaya saudara dan saya senantiasa bisa mengikuti ibadah kami bersama-sama, bersekutu bersama-sama dalam iman dan dalam kasih kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan merenungkan firman Allah tentang sentuhan iman. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu memohon berkat daripada Tuhan untuk kita semuanya. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu. Pada hari ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di hari-hari yang lalu. Dan kami pun mempercayakan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan Engkau Tuhan yang mencintai kami dan mengasihi kami. Oleh sebab itu Engkau akan bertindak untuk menolong kami dalam kasih-Mu. Dalam rancangan-Mu yang baik dan mulia itu Tuhan, kami menyongsong masa depan dengan penuh iman. Kami meyakini bahwa Engkau sanggup menolong kami, bahwa Engkau sanggup menggenapi setiap janji firman-Mu atas hidup kami, bahwa Engkau pula yang akan memampukan kami mengatasi semua aral rintangan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Terima kasih Tuhan, curahkan berkat-Mu atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah dimanapun anak-anak-Mu sedang beribadah kepadamu. Jamahlah kami dengan kasih-Mu, ubahlah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami boleh melihat kebesaran, keajaiban, dan semuanya mendorong kami untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Allah di dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih jemaat Tuhan yang saya cintai, hari ini kita akan melihat satu kisah yang secara ajaib Tuhan merubah kehidupan seseorang. Iman yang benar memang akan mendatangkan perubahan di dalam kehidupan seseorang. Dan kita akan bisa melihat satu iman yang benar yang dimiliki oleh perempuan ini. Dan iman itu diresponi oleh Yesus sehingga menghasilkan satu perubahan di dalam kehidupan yang bersangkutan. Bapak Ibu, perempuan ini mempunyai satu masalah yang sangat rumit dan sangat menekan hidupnya. Ada 3 bagian yang masalah yang sedang dihadapi. Yang pertama adalah secara fisik. Perempuan ini sakit pendarahan selama 12 tahun.
Ingat saudara-saudara sekalian, selama 12 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, itu waktu yang cukup lama. Selama 12 tahun dia mengalami penderitaan secara fisik, yaitu sakit pendarahan. Yang kedua, dia punya masalah bukan hanya secara fisik, dia sudah sakit demikian sangat lama, tetapi dia menjadi miskin, keuangannya habis untuk berobat tetapi tidak menjadi sembuh. Keuangannya habis untuk berobat tetapi dia tidak menjadi sembuh. Dengan jelas Injil Markus tadi mengatakan kepada kita bahwa dia sudah pergi ke berbagai tabib. Dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bukan hanya tabungannya, tetapi mungkin asetnya juga sudah dijual. Dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bukankah ini satu ironis sekali? Kalau seandainya saja uangnya habis tapi dia sembuh, ya masih bisa bersyukur. Tetapi kali ini yang dihadapi adalah uangnya habis, asetnya habis, dan keadaannya semakin memburuk. Masalahnya tidak terselesaikan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kisah ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ternyata harta dan kekayaan kita itu tidak selalu bisa menyelesaikan masalah kita. Bahwa ternyata kekayaan manusia tidak selalu bisa menyelesaikan kesulitan manusia. Sebagai contoh yang dihadapi oleh perempuan ini dan keadaan di sekitar kita ini pun juga sedang berbicara kepada kita seolah-olah dengan pandemi yang sedang kita alami ini ada begitu banyak orang yang punya cukup harta benda namun tidak bisa mengatasi pandemi ini. Bahkan sebagian dari mereka menjadi korban dari pandemi ini, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, tidak semua masalah bisa kita selesaikan dengan keuangan kita. Termasuk perempuan ini. Sakitnya tidak menjadi lebih baik, semakin memburuk, dan semua hartanya sudah habis. Semua yang ada padanya sudah dihabiskannya. Sudah berulang-ulang dibawa ke satu tabib yang satu ke tabib yang lain. Tetapi juga tidak menjadi sembuh. Ternyata ilmu kepandaian, ilmu pengetahuan pun tidak menyelesaikan masalah perempuan ini. Saudara-saudari yang saya kasih. Dan yang ketiga, masalah yang dihadapi atau krisis yang dihadapi oleh wanita atau perempuan ini adalah dia menjadi najis. Sebagaimana hukum Taurat, hukum orang bangsa Yahudi pada waktu itu, orang yang mengeluarkan darah, lelehan darah, maka dia dianggap najis. Dan karena dia dianggap najis, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan masuk ke bait Allah untuk menyembah Tuhan atau berbakti kepada Tuhan. Dia tidak diizinkan masuk ke dalam bait Allah karena yang bersangkutan dianggap najis. Saudara-saudari, ternyata masalah atau krisis yang dihadapi oleh perempuan ini adalah menyeluruh. Secara fisik dia sudah sakit, secara materi dia sudah jatuh miskin, dan secara rohani dia najis. Dia tidak bisa bersekutu dengan orang-orang lain, dan dia juga tidak bisa bersekutu dengan Tuhan Allahnya. Jadi komplit saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang terjadi di dalam diri perempuan ini sebetulnya adalah gambaran kehidupan manusia di luar Kristus. Ini sebetulnya Anda sadari atau kita tidak sadari, tapi apa yang terjadi dalam kisah ini adalah gambaran manusia pada umumnya di luar Kristus. Kenapa demikian? Karena manusia di luar Kristus secara fisik akan berakhir dengan kematian. Akan berakhir dengan kematian. Entah apa saja penyebabnya. Karena dia sakit, karena dia kecelakaan, karena tidak sakit dan tidak kecelakaan. Tapi akhirnya toh yang bersangkutan wafat dan akhirnya akan mengalami kebinasaan kekal. Secara fisik manusia di luar Kristus akan mengalami kematian. Mengalami kematian. Sekali lagi, akan mengalami kematian. Saudara, yang kedua, secara gambaran yang kedua adalah ternyata uang tidak dapat menyelamatkan. Kekayaan, kepandaian, apa yang dicari manusia selama ada di dunia ini pun tidak bisa menyelamatkan jiwa yang bersangkutan. Wanita ini
jelas tabib-tabib yang dikunjungi sudah demikian banyak dan hartanya sudah banyak yang dihabiskan untuk semuanya itu, tapi keadaannya semakin memburuk, bukan semakin baik. Nah, saudara-saudari sekalian, ini juga gambaran atau ilustrasi kehidupan manusia di luar Kristus. Bahwa kekayaan, keuangan, kepandaian, dan apa saja yang manusia cari selama dia hidup ini tidak akan dapat menyelamatkan jiwa yang bersangkutan. Tidak akan dapat menyelamatkan jiwa yang bersangkutan. Secara rohani, saudara-saudaraku, dia terpisah dari Tuhan. Secara rohani, dosa yang ada dalam hidup kita ini sudah memisahkan manusia dengan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menjembatani jurang yang demikian lebar antara keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa dan dengan Allah yang demikian kudus dan suci itu. Gak ada yang bisa menjembatani. Kepandaian kita pun tidak, kekayaan kita pun tidak, kesalehan kita pun tidak. Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kita semuanya. Di luar Kristus kita ini seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Mungkin kita secara fisik tidak sakit. Mungkin kita masih berkelimpahan dengan harta. Mungkin saja kita secara rohani merasa baik-baik saja. Saya orang yang cukup beragama, saya cukup saleh, saya terpandang di masyarakat. Namun saudara-saudara, di pandangan mata Tuhan, orang-orang yang seperti ini di luar Kristus, dia adalah seperti wanita ini, tanpa pengharapan. Akan berujung dengan kebinasaan kekal. Apa yang dia miliki, kesalehannya pun tidak dapat menjembatani dirinya dengan kekudusan Allah. Allah tidak bisa kita suap dengan uang kita, dengan kepandaian kita, juga dengan kesalehan kita. Dosa pasti akan mendatangkan penghukuman. Dan saudara-saudara yang kisah ini tidak hanya berakhir di sini. Kisah ini akan berakhir pada satu happy ending. Kenapa happy ending? Karena iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Dan iman yang sama yang seharusnya Anda dan saya miliki. Iman yang sama yang seharusnya manusia di seluruh dunia ini harusnya memiliki. Karena dengan iman yang seperti itulah yang bersangkutan akan luput dari kebinasaan kekal, bahkan mengalami kehidupan yang kekal. Akan luput dari hukuman yang kekal, bahkan menikmati kebahagiaan yang kekal. Apa yang terjadi? Iman yang bagaimana yang dimiliki oleh wanita ini? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, wanita ini punya iman kepada Yesus. Wanita ini mempunyai iman kepada Yesus. Kita bisa lihat itu pada ayat 27 dan ayat 28 yang berbunyi demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yang pertama, dia punya iman kepada Yesus. Ini penting, saudaraku. Tanpa iman kepada Yesus tidak ada jembatan yang menjembatani kita dari manusia yang berdosa masuk ke dalam Allah yang Maha Kudus. Kenapa demikian? Karena Yesuslah yang menjadi juru selamat kita. Karena Yesus yang mati di atas kayu salib itulah yang menjadi korban penebusan dosa yang sempurna, yang memungkinkan kita diampuni dosa kita dan dibenarkan. Kenapa demikian? Kenapa harus Yesus? Karena dia adalah manusia yang tanpa cacat dan tanpa celah. Yang dialah yang sanggup untuk menghapus dosa manusia. Dia hadir di tengah-tengah dunia. Bukan untuk sesuatu yang lain, tetapi justru hanya untuk menebus dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dan dia tahu tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan kita kecuali dia hadir di atas muka bumi menjadi korban tebusan dosa, agar barang siapa yang percaya kepadanya diselamatkan, diampuni dosanya dan dibenarkan, dan oleh karenanya dia berhak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang saya kasih, iman kepada Yesus. Dari mana iman kepada Yesus itu muncul? Dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus.
Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Jadi iman kita ini akan bertumbuh, iman seseorang itu akan bertumbuh kalau dia mendengar berita firman Allah, firman yang hidup itu. Kalau semakin sering seseorang itu mendengarkan firman Allah, merenungkan, membaca dan merenungkan firman Allah, maka iman yang bersangkutan ini akan bertumbuh. Iman yang bersangkutan itu akan menjadi tumbuh menjadi dewasa. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini, sementara dia mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya bertumbuh dan kemudian dia melakukan dan mempercayai apa yang dia dengar itu. Dia mengatakan, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang dikatakan. Dia percaya akan berita yang dia dengar. Dia percaya akan firman Tuhan. Dia berita bahwa Yesus menyembuhkan, bahwa Yesus melenyapkan segala sakit penyakit, bahwa Yesus sanggup menolong dia, dan oleh karenanya kemudian dia mengambil sikap untuk mempercayai berita itu. Ada banyak orang mendengar firman, ada banyak orang membaca firman, namun dia tidak percaya kepada firman. Ini masalahnya. Dia menganalisa firman. Dia mencoba mengotak-atik firman, khususnya yang tidak selaras dengan prinsip hidupnya. Dia bukan mau diubah oleh firman, tetapi yang bersangkutan mau mengubah firman. Itu masalahnya. Tapi perempuan ini tidak demikian. Dia mendengar berita yang Yesus dan dia percaya. Dia percaya dan dia terus menerus berkata, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman yang disertai dengan kepercayaan yang diucapkan oleh perempuan ini. Ini iman yang begitu masuk dalam batinnya dan direfleksikan dengan pengakuan yang bersangkutan. Saudara-saudari yang saya kasihi, inilah yang harus kita miliki. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu, bahkan di tengah-tengah situasi yang semakin menjepit kehidupan kita, maka tidak ada cara lain kita menghadapi semuanya ini, kecuali kita membangun iman kita kepada Yesus. Kecuali kita membangun iman kita kepada Yesus. Kekayaan kita jelas tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, pandemi ini. Bahkan mungkin kekayaan kita akan semakin berkurang dengan pandemi ini. Kemandian kita pun tidak cukup untuk mengatasinya. Atau tepatnya belum bisa mengatasinya. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan, yang kita bangun hari-hari ini adalah kita harus membangun iman kita kepada Yesus. Kita harus membangun iman kita kepada Yesus. Gimana caranya saya membangun iman saya kepada Yesus? Yaitu dengan membaca firman Allah. Dengan mendengarkan firman Allah. Dan mempercayai apa yang kita baca dari Alkitab itu. Bukan membimbanginya, tetapi mempercayainya dan kemudian merefleksikan dengan pengakuan kita. Ingat saudara-saudaraku, mempercayai apa yang kita baca di dalam Alkitab, dalam firman Allah itu. Kemudian kita mempercayai apa yang kita renungkan dan kita baca itu. Kemudian itu jadikan pengakuan. Jadikan pengakuan di dalam hidup kita. Jadikan itu direfleksikan dalam tindakan, dalam ucapan, dalam berbagai macam sikap hidup yang kita perlu ambil berdasarkan iman, berdasarkan firman yang kita percaya itu. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24, demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yesus mengatakan, Yesus berkata, kalau seseorang itu berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang, artinya percaya. Percaya bukan hanya satu pengakuan
yang kita buat-buat, tetapi itu dilandasi dari iman yang masuk di dalam hati dan direfleksikan dengan cara hidup, direfleksikan dengan pengakuan, mempercayai akan besarnya kuasa Allah, mempercayai akan kebenaran firman-Nya, mempercayai akan kasih-Nya, mempercayai segala sesuatu yang diucapkan. Dan oleh sebab itu Allah berkata, Tuhan akan memberikan itu kepada yang bersangkutan. Yang pertama adalah iman kepada Yesus. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah dia memiliki iman yang hidup. Dia memiliki iman yang hidup. Dia bukan hanya percaya kepada Yesus dan mengaku tentang Yesus, mengaku tentang kebenaran firman Allah, tetapi iman dari yang bersangkutan, dari wanita ini adalah hidup. Yang mengapa dikatakan hidup? Karena itu disertai dengan tindakan, disertai dengan perbuatan. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati, bukan iman yang hidup. Wanita ini memiliki iman yang hidup karena dia melakukan tindakan apa atas dasar apa yang dia percaya. Dia percaya kalau asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Dia percaya kalau dia bisa menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Dia percaya itu. Dan kemudian dia melakukan satu tindakan, yaitu dia mencoba dengan segala jerih lelahnya, dengan segala kelemahannya. Dia mencoba ketika itu Yesus sedang berjalan dan dikerumuni begitu banyak orang. Dan murid-muridnya mengerumuni dia. Dan dia tahu kalau orang tahu bahwa dia adalah perempuan yang najis, yang mendekati, tentu dia akan diusir. Dan saudara-saudara dapat bayangkan, dia sudah 12 tahun sakit pendarahan. Tentu dia bukan punya fisik yang cukup kuat, fisiknya lemah. Namun dia berusaha dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Dia mencoba menerobos kerumunan orang banyak itu supaya dia bisa menjamah jubah Yesus. Saudara-saudaraku, itulah iman yang hidup. Iman yang mengatasi situasi dan kondisi. Dia mengambil tindakan dan tindakan itu mengatasi situasi dan kondisi. Untuk itu dia bisa melakukan hal tersebut, saudaraku. Dia mendorong dirinya sendiri. Ketika dia mengatakan asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Berulang-ulang dia katakan itu. Untuk apa? Untuk membangkitkan imannya dan untuk mendorong dirinya agar dia sanggup menerobos kerumunan itu. Dia mempunyai rintangan. Secara internal dia sakit, najis, lemah dan miskin. Secara eksternal ada begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus. Dia harus menerobos kerumunan tersebut supaya dia bisa menjamah jubah Yesus. Belum lagi sikap para murid yang belum tentu bersahabat dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan iman memang bukan sesuatu yang mudah. Tindakan iman itu memerlukan ketekatan kita, memerlukan penyerahan kita, memampukan pengorbanan kita, agar kita bisa mengatasi situasi dan kondisi yang merintangi tindakan itu. Perempuan ini tahu dia harus menerobos, dia tahu dia harus bisa menjamah jubah Yesus supaya dia bisa sembuh sebagaimana imannya. Tapi untuk dia bisa melakukan itu, dia harus mengatasi rintangan secara internal, yaitu kesakitannya, kenajisannya, kelemahannya, dan kemiskinannya. Dan dia juga harus mengatasi rintangan secara eksternal, yaitu begitu banyak orang yang sedang berjalan mengerumuni Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda punya iman kepada Yesus, Anda harus menindaklanjuti dengan tindakan iman. Dan untuk Anda bisa melakukan tindakan iman, saudara harus mau mengatasinya, baik rintangan itu secara internal maupun secara eksternal. Bisa saja saudara-saudari yang saya kasih, saya harus berdoa lebih banyak, saya harus membaca firman lebih banyak, saya harus melakukan tindakan kasih lebih banyak. Bisa saja saya harus lebih tekun beribadah. Mungkin saja itu yang Anda perlukan untuk merefleksikan tindakan iman saudara.
Tetapi itu tidak semudah yang saya katakan. Anda perlu pengorbanan, Anda perlu tekad, Anda perlu penyerahan. Mungkin ketika Anda bertekad untuk membaca firman Allah lebih banyak lagi, ada rasa kantuk, ada rasa malas, ada rasa enggan meninggalkan acara, meninggalkan tontonan kita, meninggalkan hobi kita. Pengorbanan, kita nggak mau berkorban. Saya harus beribadah lebih banyak misalnya, tapi jam ibadahnya tidak sesuai atau bertubrukan dengan jam hobi saya, dan Anda nggak mau mengorbankan jam hobi saya, hobi saudara, sehingga Anda nggak bisa mengatasi rintangan tersebut. Bapak Ibu, saya yakin ada banyak orang Kristen yang tahu apa yang harus dilakukan. Ada banyak orang Kristen yang tahu bagaimana supaya dia menghidupi imannya. Tindakan-tindakan apa yang harus dia lakukan, banyak orang Kristen yang tahu itu. Masalahnya adalah dia tidak mau melakukan tindakan itu karena itu membutuhkan pengorbanan, karena itu membutuhkan penyangkalan diri, karena itu membutuhkan penyerahan, karena itu membutuhkan ketekunan, karena itu membutuhkan ketekatan. Mereka nggak mau. Sebab itu imannya tidak menjadi iman yang hidup. Sebab itu imannya hanya iman sebatas yang ada di dalam hati dan mulutnya. Percaya dan berkata-kata, namun iman yang mati karena tidak disertai dengan perbuatan atau tindakan iman. Kenapa tidak disertai? Karena harus ada penyangkalan diri. Harus ada pengorbanan. Harus ada penyerahan yang dituntut untuk bisa melakukan itu. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berani menghidupi iman kita, iman itu akan menghasilkan sesuatu. Iman itu akan menghasilkan perubahan. Iman itu akan ditanggapi oleh Tuhan. Iman itu akan menjadi iman yang mengubahkan kita, mengubahkan keadaan kita, dan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, saudara-saudara sekalian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman yang hidup itu adalah iman yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia bukan percaya bahwa Allah ada saja, tetapi bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada banyak orang yang beriman bahwa Allah ada, tetapi imannya sampai percaya bahwa Allah ada. Ini iman yang mati. Iman yang hidup harus disertai dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari apa yang harus dia lakukan. Dan Allah memberikan respon terhadap iman yang demikian. Oleh sebab itu tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku, apa respon Tuhan terhadap iman dari wanita ini? Ketika wanita ini dengan segala sisa-sisa tenaga dalam kelemahannya, dia punya penyerahan dan tekad melakukan satu tindakan iman menerobos kerumunan massa pada waktu itu. Dan dia berhasil menjamah jubah-jubah Yesus. Ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Pada ayat 30 dari Markus pasal 5 berkata ada kuasa dari Yesus yang keluar. Dan seketika itu juga dia disembuhkan. Dia mengalami kesembuhan secara seketika itu juga. Ayat 29 sampai dengan ayat 32 dalam Markus pasal yang kelima tadi menceritakan hal tersebut. Markus pasal 5 ayat 29 berkata demikian. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Saudara-saudara, ketika dia melakukan satu tindakan iman dan dia berhasil menjamah jubah-jubah Yesus. Ada satu kuasa yang keluar atau tenaga yang keluar dari diri Yesus. Dan dia mengalami kesembuhan seketika itu juga. Ingat,
Dia sudah sakit pendarahan selama 12 tahun, masalahnya tidak terselesaikan. Namun hari itu, ketika imannya kepada Yesus ditanamkan dalam hatinya, diucapkan dalam pengakuannya, dan disertai dengan tindakan, dia rela untuk berkorban, menyerahkan semua yang sisa-sisa kemampuannya dia serahkan kepada Yesus. Dan dia bertindak berdasarkan iman tersebut. Hari itu masalah yang selama 12 tahun, yang menggerogoti tubuhnya, yang menghabiskan hartanya itu terselesaikan. Seketika itu juga dia menjadi sembuh. Ingat saudara, seketika itu juga dia menjadi sembuh. Saya ingin berkata kepada saudara-saudari yang saya kasihi hari ini. Hari ini pun hal tersebut masih tetap sama. Asal kita punya iman yang benar kepada Yesus. Dan percaya akan perkataan firman-Nya, dan kita melakukan tindakan-tindakan sesuai apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Tanpa kita ragu untuk menyangkal diri, tanpa kita ragu untuk menyerahkan diri, tanpa kita ragu untuk melakukan bagian kita. Saya percaya iman kepada Yesus dengan kuasanya sanggup merubahkan diri kita, sanggup menghasilkan mujizat dalam hidup kita, sanggup merubahkan keadaan sekitar kita. Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang dialami oleh wanita ini bukan hanya kesembuhan seketika itu juga. Bukan hanya itu, tetapi lebih lanjut, dia menerima lebih banyak. Dia menerima lebih banyak dari yang dia harapkan. Tentu wanita ini mengharapkan supaya sakitnya bisa tersembuhkan. Namun apa yang terjadi dalam wanita ini? Dia bukan hanya disembuhkan dari sakitnya saja, namun dia diselamatkan jiwanya. Perhatikan ayat 34. Maka kata Yesus atau katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Apa yang dikatakan Yesus ini mengindikasikan dia bukan hanya disembuhkan dari sakitnya saja, namun dia diselamatkan jiwanya. Dia diselamatkan jiwanya, artinya dia menjadi anak Tuhan, diampuni dosanya, dan sekalipun dia sudah sembuh, dia akan meninggal juga suatu hari nanti, tetapi imannya kepada Yesus bukan hanya menyembuhkan dia secara fisik, tapi menyelamatkan jiwanya dari kebinasaan yang kekal. Ini jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini jauh lebih penting. Bukan hanya disembuhkan, bukan hanya diberkati, bukan hanya dilepaskan, bukan hanya mengalami mujizat seketika itu juga, namun jauh lebih penting daripada itu, jiwanya diselamatkan. Yesus berkata kepada wanita ini, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kepada Yesus memang menyelamatkan kita yang percaya. Iman kepada Yesus memang bisa menghasilkan mujizat dalam hidup kita. Bisa menghasilkan kesembuhan dalam hidup kita. Bisa menghadirkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Bisa mengubah situasi dan kondisi dalam hidup kita. Namun yang lebih penting adalah iman kepada Yesus itu pasti akan menyelamatkan kita. Karena karyanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia itu sudah selesai dia kerjakan. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa apa yang dikerjakan itu diterima oleh Bapa, dan membuktikan bahwa dialah Tuhan yang sanggup menyelamatkan orang yang beriman kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasih, lebih lanjut saudaraku, kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Kalau Anda perhatikan, kisah ini ditindaklanjuti oleh perempuan itu dengan tindakan-tindakan yang indah yang perlu kita tiru. Mungkin saja Anda sudah diselamatkan oleh Yesus, tapi bagian ini mungkin sebagian banyak orang Kristen belum melakukan. Coba saya akan baca. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus bertanya memandang sekeliling, "Siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah aku?"
Murid-muridnya heran. Wah, orang demikian banyak berdesak-desakan. Dan engkau berkata, siapa yang menjamah aku? Tentu banyak orang yang menjamah kamu Tuhan. Banyak orang yang senggol-senggol kamu. Banyak orang yang mendekat kepadamu. Demikian banyak orang berkerumun menjamah kamu. Tapi kamu berkata, siapa yang menjamah aku? Para murid gak tahu. Tapi Yesus tahu. Ada kuasa ada tenaga yang keluar yang mendatangkan kesembuhan. Saudara-saudaraku, tidak semua orang yang menjamah Yesus disembuhkan. Tidak semua orang yang menyenggol Yesus, yang kena jubah Yesus hari itu disembuhkan. Bahkan orang yang mungkin menggandeng tangan Yesus, mungkin juga tidak mengalami mujizat. Hanya wanita ini yang mengalami. Kenapa? Karena dia menyentuh Yesus dengan iman. Karena dia datang kepada Yesus karena iman. Karena dia bertindak untuk menjamah jubah Yesus dengan iman. Bukan dengan kebiasaan, bukan dengan kewajiban, bukan dengan hal yang lain, tapi dengan iman. Dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Dan kemudian perempuan itu menampilkan diri. Yesus tidak mengizinkan dia sembunyi di kerumunan massa. Yesus bertanya, siapa? Yesus mencari dan kemudian dengan takut dan gemetar perempuan itu tampil dan mengaku di depan Yesus. Takut dan gemetar. Bukan takut gemetar karena takut ketahuan sesuatu, melakukan sesuatu yang salah dan takut karena melakukan sesuatu yang salah. Tapi takut dan gemetar ini berbicara dengan rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat, dia datang kepada Yesus dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Dengan rasa hormat kepada Yesus, dia menyembah Yesus, tersungkur di depan Yesus. Saudara-saudara, kalau Anda sudah diselamatkan Yesus, ini tindakan yang perlu kita lakukan. Yaitu kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang sudah ditolong Tuhan, namun tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Dia berhenti dengan keyakinannya bahwa saya sudah ditebus dosa saya sudah diubah oleh Yesus. Berhenti sampai di situ. Saudara, belajarlah dari perempuan ini. Imannya adalah iman yang menyelamatkan. Dia mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sebagaimana yang Rasul Paulus tulis dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan bukan hanya itu saja, dia tersyukur di depan Yesus. Hidup dalam penyembahan, hidup dalam pengabdian kepada Yesus. Itu langkah berikut yang harus kita lakukan. Ada banyak orang yang bisa berkata, puji Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah memberkati saya. Namun dia tidak hidup, mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Ini masalah serius, saudara-saudara. Ini masalah serius. Kalau Anda merasa sudah ditolong Tuhan, kalau Anda percaya bahwa dosamu sudah diampuni, kerjakan keselamatanmu dengan menghormati Tuhan. Dan hiduplah dalam penyerahan, dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan dalam ayat 33 ini, dengan tulus dia bercerita tentang segala sesuatu yang dia sudah lakukan. Dia bercerita bahwa dia sudah sakit pendarahan 12 tahun. Dia bercerita betapa menderitanya dia. Dia bercerita betapa hartanya sudah habis. Dia bercerita bagaimana dia percaya kepada Yesus. Dia bercerita tentang bagaimana dia bertindak menerobos kerumunan orang, mengatasi segala kelemahan yang dia miliki agar dia bisa sampai kepada Yesus. Dia ceritakan itu. Artinya dia bersaksi. Jadi ada 3 hal penting, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah diberkati Tuhan, kalau Anda merasa hidupmu sudah diselamatkan oleh karya Yesus di atas kayu salib, kerjakan keselamatanmu dengan hidup menghormati Tuhan. Jangan hanya kalau butuh Tuhan saja Anda cari Tuhan. Anda butuh Tuhan atau tidak butuh Tuhan, carilah Tuhan. Kalau Anda cari Tuhan, kata Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Anda tidak kehilangan upah. Anda ada masalah atau tidak ada masalah, carilah Tuhan. Anda tidak akan rugi kalau cari Tuhan. Anda tidak akan rugi kalau Anda sungguh-sungguh cari Tuhan. Allah selalu membalas
orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang kedua, hidup menyembah Tuhan. Dahulukan Tuhan. Berikan hidup Anda kepada Tuhan. Oh, kalau saya memberikan hidup saya kepada hidup saya jadi susah. Saya nggak bisa menikmati hidup. Oh, salah. Kalau Anda hidup menyerahkan diri kepada Tuhan, justru Anda bisa menikmati hidup. Memang Anda tidak bisa menikmati hawa nafsu, tapi Anda menikmati hidup. Seringkali orang berbicara saya menikmati hidup sama dengan menikmati hawa nafsu, beda. Ada banyak saya mau menikmati hidup artinya menikmati hawa nafsunya. Menikmati hidup itu adalah menikmati kehidupan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Kita makan sedikit bisa bersyukur, makan banyak lebih bersyukur. Ada yang kita inginkan, kita masih bisa bersuka cita. Tidak ada yang kita inginkan pun kita masih bisa bersuka cita. Itulah menikmati hidup. Menikmati hawa nafsu tentu beda. Kalau makannya nggak sesuai dengan tidak sesuai yang kita inginkan, kita makan sambil menggerutu. Kalau makannya di restoran mewah, baru kita bisa senang. Itu menikmati hawa nafsu, saudaraku. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah orang yang hidup menikmati hidup. Dan yang ketiga, bercerita tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup saudara. Apa yang perempuan ini lakukan ketika dia dengan tulus memberitahukan segala sesuatu. Saudara, kalau Anda membaca kisah itu secara keseluruhan, mungkin saja kesaksian ini menguatkan hati Yairus pada waktu itu. Ingat pada waktu itu perempuan Israel, Yesus dalam perjalanan menuju rumah Yairus yang anaknya hampir mati. Dan pada waktu dia melakukan ini, datang utusan dari rumah Yairus. Sudah percuma anakmu sudah mati, biarkan guru kembali, anakmu sudah mati. Namun kisah dari perempuan ini bisa saja menguatkan iman daripada Yairus. Oleh sebab itu ketika Yesus berkata, percaya saja, Yairus tetap bersama Yesus melanjutkan perjalanan. Dan kisahnya saudara tahu bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah wafat tersebut. Bapak ibu saudara sekalian, mari kita rubah cara iman kita. Iman kita yang sejati adalah iman kepada Yesus. Bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, bukan pada ritual, bukan kepada hal-hal tertentu. Bukan. Iman yang sejati adalah iman kepada pribadi Yesus. Dan iman yang sejati adalah iman yang tumbuh karena firman Allah. Bukan karena dongeng, bukan karena tradisi. Iman yang berdasarkan firman Allah. Dan iman itu harus kita hayati sampai merubah cara hidup kita. Merubah cara bicara kita, merubah sikap hidup kita. Iman itu harus dihidupi, yaitu disertai dengan tindakan. Ketika kita bertindak dengan iman itu bukan tindakan yang mudah. Seringkali membutuhkan penyangkalan diri, seringkali membutuhkan pengorbanan, seringkali membutuhkan penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Namun semuanya itu tidak sia-sia. Allah menghargai iman yang demikian. Dia menghargainya. Sebagaimana perempuan ini disembuhkan seketika dan diselamatkan jiwanya. Iman yang demikianlah yang membawa perubahan hidup kita, yang membawa mujizat, yang membawa keselamatan jiwa. Bukan untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita. Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Mari saudara kita bangun iman kita. Hari-hari ini tidak ada cara lain Anda mengatasi masalah saudara. Keuangan kita tidak akan bisa mampu. Kepandaian manusia pun tidak akan bisa menanggulangi. Tapi imanlah kepada Yesus yang sanggup mengatasi segala sesuatu hari-hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami naikkan syukur untuk firman yang kami sudah baca, renungkan bersama. Kami memohon supaya Roh Allah sendiri bekerja lebih lanjut, menerjemahkan kebenaran ini dalam hidup kami masing-masing. Agar iman kami bukan iman yang salah, tapi iman yang benar, iman yang ditujukan kepada Yesus dan firman-Nya. Iman yang kami hidupi dalam tindakan sehari-hari. Dan biarlah Tuhan, Engkau dengan kuasa-Mu mengubahkan kami.
Engkau dengan kuasa-Mu merubahkan sikap hidup kami, merubahkan apa yang menjadi pergumulan kami dan kesulitan kami, apa yang menjadi penghalang-penghalang hidup kami menjadi kesempatan-kesempatan indah, apa yang menjadi penderitaan kami menjadi kemuliaan bagi Allah, apa yang membuat hidup kami terpuruk akan membuat cara Allah untuk mengangkat setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, memiliki segala cara untuk menggenapi janji firman-Mu, memiliki segala kuasa untuk menolong umat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lakukan segala sesuatu yang baik ya Tuhan atas diri umat-Mu, agar di dalam segala perkara kami anak-anak-Mu bisa memuliakan Engkau. Biar kami belajar untuk menghidup menghormati Engkau, hidup menyembah kepada Engkau, dan hidup bersaksi karena Engkau. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat, kekuatan, mujizat Allah turun atas umat-Mu semuanya. Amin.